Muslim untuk mendakwahkan apa yang telah diimaninya, mengajak orang kepada jalan keimanan yang telah dijalaninya, tentunya sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Karena syarat utama untuk mengajak kepada jalan keimanan adalah memiliki modal ilmu. Dari sini juga terpahami bahwa tugas mengajak orang kepada jalan keimanan atau tugas berdakwah ini adalah tugas yang diemban oleh setiap muslim, oleh setiap orang yang beriman. Dan mengajak orang menuju jalan keimanan tidak harus selalu dalam bentuk berceramah, ya, tidak harus dalam bentuk naik ke atas mimbar, tapi mengajak orang kepada jalan keimanan itu bisa kita lakukan di perbincangan-perbincangan kita, di obrolan-obrolan kita, dan media-media yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang lain menuju jalan keimanan. Yang penting ketika kita mengajak orang berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Kursi. Ya, Ayatul Kursi itu ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-255. Sebelum kita menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Ayatul Kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, dan juga ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membacanya pada beberapa tempat. Ya, salah satunya ketika kita hendak tidur, kemudian pada zikir pagi dan sore, dan juga terdapat hadis di mana kita diperintahkan membacanya setelah berzikir dari salat-salat 5 waktu. Ketika dikatakan bahwa Ayatul Kursi adalah ayat yang paling agung, ini dilihat dari sisi kandungan maknanya. Kalau dilihat dari sisi sumbernya, maka tidak ada beda antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, karena semuanya wahyu yang diturunkan oleh Allah, semuanya adalah kalamullah. Namun dari sisi kandungan maknanya, maka tentu berbeda ayat yang satu dengan ayat yang lain. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Ayatul Kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi bertanya kepadanya, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Apakah engkau mengetahui ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba ala sadri wa qala liyahnikal ilm Abul Mundhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pundak sahabatnya tersebut, memukul pundak Ubay bin Ka'ab, dan beliau berkata, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Apa yang dikatakan oleh Nabi, yaitu doa semoga berbahagia dengan ilmu yang dimilikinya, ini merupakan pembenaran atas jawaban yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah Ayatul Kursi. Hal itu dikarenakan apa yang disebutkan dalam Ayatul Kursi seluruhnya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara faedah bagi orang yang membacanya,
juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari pada kisah yang sangat panjang, yaitu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang yang di dalamnya tersimpan zakatnya kaum muslimin. Dan pada suatu malam ada yang mencuri bahan makanan di gudang tersebut. Kemudian Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Namun setiap kali akan dibawa kepada Rasulullah, setiap kali ditangkap, maka dia selalu berjanji kepada Abu Hurairah untuk dilepaskan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Namun pada malam yang berikutnya ternyata datang lagi dan melakukan perbuatan yang sama, itu mencuri. Kemudian ditangkap kembali oleh Abu Hurairah dan lagi-lagi ia berjanji, ya, minta dilepaskan dan tidak akan mengulanginya kembali. Dan pada yang ketiga kalinya melakukan lagi dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu an berjanji, saya benar-benar akan membawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si pencuri tadi mengatakan kepada Abu Hurairah agar dilepaskan, dan ia akan memberitahukan sesuatu di mana jika ia membacanya dia tidak akan didekati oleh syaitan dan ia akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilepaskanlah oleh Abu Hurairah dan si pencuri ini memberitahukan agar membaca ayatul kursi. Maka ketika subuh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ihwal yang terjadi antara Abu Hurairah dengan pencuri tersebut. Dan ketika Abu Hurairah menyampaikan detail, ya, kisah tertangkapnya si pencuri tadi, Nabi mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Dia telah benar kepadamu, apa yang diucapkannya itu benar, bahwa membaca ayatul kursi pada malam hari itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari gangguan syaitan. Tapi kata Rasulullah, wa huwa kadzub, padahal dia itu sangat suka berdusta. Dzaka syaitan, dia itu adalah syaitan. Jadi yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu adalah syaitan. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan menyebutkan nama Allah yang terbesar, yaitu Allah. Di mana makna Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak dari seluruh makna-makna keilahiyaan. Jadi makna-makna keilahiyaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Betapapun solehnya seseorang, betapapun bertakwanya seseorang, tapi tidak boleh diyakini bahwa di dalam dirinya ada sifat keilahiyaan. Meyakini pada selain Allah ada sifat keilahiyaan itu merupakan salah satu bentuk keyakinan yang syirik dan salah satu sikap berlebih-lebihan yang membinasakan. Sifat keilahian yang dimaksud di sini adalah keberhakan untuk diibadahi, keberhakan untuk ditakuti, keberhakan untuk diharap balasan dan ganjarannya. Ini adalah bentuk-bentuk sifat keilahiyaan, di mana tidak boleh diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takut, yang mana rasa takut itu adalah rasa takut yang membuat kita tunduk dan patuh kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak memungkiri dalam kehidupan kita ada rasa takut yang bersifat jibillah. Ada rasa takut yang memang ada dalam diri setiap manusia, dan itu adalah rasa takut yang manusiawi, tidak masuk dalam kategori ibadah, seperti orang yang takut pada binatang buas, ya, orang yang takut pada hal-hal yang menyeramkan yang dia tidak pernah lihat, ya. Tapi kalau rasa takutnya tersebut, ya, rasa takut kepada sesuatu yang membuatnya tunduk dan patuh kepada yang ditakutinya,
rasa takut yang membuat dia meyakini bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk yang ditakutinya akan menimbulkan mudarat pada dirinya, maka inilah rasa takut yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seseorang yang misalnya terbiasa mendatangi kuburan wali tertentu, dan di dalam dirinya ada rasa takut kalau dia tidak mendatangi kuburan itu akan mengalami keburukan-keburukan di dalam usahanya, di dalam bisnisnya. Maka rasa takut yang seperti ini masuk dalam kategori rasa takut ibadah yang sebenarnya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan rasa takut kepada selain Allah dalam perkara yang seperti ini sama halnya memberikan sifat keilahiyaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat keilahiyaan, maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa uluhiyatu ghairihi wa ibadatu ghairihi batilah. Karena Allah satu-satunya pemilik sifat keilahiyaan, maka memberikan sifat keilahiyaan kepada selainnya dan beribadah kepada selain Allah, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, itu sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya, darah, dan justru mendatangkan mudarat, akan mendatangkan mudarat. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itulah penyebab besar terjadinya kemudaratan bagi dirinya, kemudaratan untuk masyarakatnya, bahkan kemudaratan untuk bumi ini secara keseluruhan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memurkai. Dan ketika kesyirikan itu menyeluruh dan merata di suatu tempat, maka Allah akan memberikan murkanya pada tempat tersebut. Dan murka Allah Subhanahu wa taala bisa berupa musibah-musibah. Dan setiap musibah yang menimpa suatu tempat itu tentunya akan berakibat terjadinya kerusakan di tempat tersebut. Inilah dosa yang terbesar, dosa yang berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya, yaitu dosa kesyirikan. Jadi membahayakan, memberikan mudarat untuk dirinya yang melakukannya, untuk masyarakat, dan untuk bumi secara keseluruhan. Fil hali wal ma'al. Dan mudarat ini kadang dirasakan saat itu juga, dan kadang juga dirasakan di kemudian hari, dan yang pasti akan dia rasakan di akhirat jika ia meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikan tersebut. Sebaliknya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itulah merupakan sarana yang mengantarkan seseorang pada kesempurnaan. Kesempurnaan di dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ketenangan dan rasa aman, sebagaimana dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, maka Allah akan memberikan kepadanya ketenangan. Kalau ketenangan yang datangnya dari Allah, maka itu ketenangan yang sempurna. Berbeda dengan ketenangan yang kita dapatkan karena hal-hal yang bersifat materi, maka itu adalah ketenangan yang sangat singkat masanya. Tapi ketika ketenangan itu Allah berikan disebabkan oleh keimanan dan tidak tercampurnya keimanan dengan kesyirikan, maka ini adalah ketenangan yang sempurna, yang tidak hanya berbatas oleh dunia. Di akhirat Allah juga akan memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. Kalau di dunia kita
diperhadapkan dengan perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang membuat kita khawatir, takut, maka di akhirat jauh lebih besar perkara-perkara yang membuat kita takut. Ya, di hari kiamat, di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, di saat kita harus meniti titian as-sirat, di saat diperlihatkan bagaimana neraka, di saat Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan manusia di padang mahsyar, matahari didekatkan, itu semua adalah peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti itu, Allah memberikan ketenangan. Ya, Allah memberikan rasa aman kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Ya. La ilaha illahu. Ya, tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita mendengarkan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjemahan yang sempurna dan tepat itu adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Karena faktanya di muka bumi ini banyak sesembahan yang disembah. Tapi yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allahu la ilaha illahu, ya Allah dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan memberikan tambahan iman dan ilmu bagi kita, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.